Jadi ini adalah toko Dekranasda Provinsi NTT. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini kita punya banyak sekali produk-produk lokal, mulai dari produk tenun, kemudian kerajinan dan sebagainya macamnya. Ini adalah toko kuliner Dekranasda. Nah, kenapa kita sampai mengadakan hal seperti ini? Karena memang kita lihat potensi alam NTT ini sangat besar. Salah satu contohnya kopi. Nah, bisa dilihat bahwa benang-benang ini juga kita jual di sini dengan harga yang terjangkau, dan bukan hanya kita jual, kita juga bantu ke UMKM kita di daerah. Kita cara memasak kelor itu pun ketika dimasak, kelor itu dimasak. Nah, kelor itu jangan langsung terkena api langsung seperti itu. Jadi setelah airnya mendidih, kita angkat dulu baru masukkan kelornya seperti itu, sehingga nutrisinya itu tetap terjaga di situ. Toko Dekranasda Nusa Tenggara Timur dapat menjadi solusi bagi konsumen untuk membeli produk lokal yang dihasilkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Pada toko tersebut terdapat berbagai jenis produk UMKM binaan Dekranasda Nusa Tenggara Timur dengan kualitas terbaik. Selain itu, kehadiran toko ini merupakan salah satu bentuk keseriusan Ketua Dekranasda Nusa Tenggara Timur Juli Sutrisno Leskodat dalam hal memberi dukungan kepada pelaku UMKM untuk berkembang. Selengkapnya, simak penjelasan staf pameran dan kerjasama Dekranasda Nusa Tenggara Timur, Stef Parera berikut ini. Kakak Stef, mohon penjelasan terkait dengan apa saja yang ada di Dekranasda Nusa Tenggara Timur saja. Nah, jadi ini salah satu produk terbaru Dekranasda juga. Nah, kita kerjasama dengan Sekolah Pangan. Nah, untuk saat ini Sekolah Pangannya itu ada di Jakarta. Nah, tapi kita doakan dalam waktu dekat ini, bulan Desember atau mungkin paling lambat Januari ini, Sekolah Pangan itu nanti kita sudah dirikan di Labuan Bajo, sehingga semua produk-produk yang akan kita olah itu nanti diolahnya di NTT dan akan berasal dari NTT. Nah, kita ambil contoh nih kakak. Ini dari sini saja kita sudah bisa lihat namanya Flores Flavor, artinya cita rasa dari Flores. Nah, di sini ada banyak sekali produk. Nah, ini produk-produk ini kita sudah kualitas ekspor. Nah, misalnya ini ada contoh keripik kelapa manis. Nah, ini produk pertama. Keripik kelapa manis ini mungkin baru pertama kali ya kita bisa lihat kalau kelapa itu bisa dibuat jadi keripik. Kemudian ini ada lagi contoh kacang mede rasa karamel. Semua ini adalah produk-produk dari Pulau Flores. Jadi tidak ada produk-produk dari daerah lain. Seperti itu. Kemudian, nah ini ada contoh selai kacang dengan butiran. Jadi kalau kita misalnya makan roti, kita oleh selai kacang ini masih ada dia punya butiran-butiran, itu yang bikin enak. Seperti itu. Kemudian ini ada selai nanas kelapa. Nah, ini juga produk asli Flores. Kemudian ini ada selai kacang mede. Selai kacang mede ini juga produk asli dari Flores. Nah, ini teman-teman bisa lihat kalau semua kemasan produk-produk di sini itu dia sudah kualitas premium, sehingga nilai jualnya pun akan semakin lebih tinggi lagi. Nah, kemudian ini teman-teman bisa lihat, ini ada sambal nanas. Sambal nanas. Nah, pasti bingung nih, oh ternyata nanas kita bisa buat sambal juga nih. Jadi banyak sekali yang bisa kita olah. Nah, kemudian ini mungkin kalau teman-teman pernah dengar Rosella ternyata ada sirupnya juga, sirup Rosella. Kemudian ada sirup kemangi. Nah, ini juga kemangi. Ini semua asli Flores. Lalu kemudian ada sirup bunga telang. Nah, ini semua ini juga kita sudah buat dalam bahasa Inggris sehingga akan mudah dipahami oleh konsumen yang bukan berasal dari Indonesia. Kemudian kita ada lagi enting-enting kacang. Ini juga produk asli Flores yang kita sudah kemas dengan kemasan yang bagus. Terus di sini lagi, ini juga ada enting-enting mede, produk asli Flores juga. Kemudian ini lagi ada nanas kering. Nah, ini juga merupakan produk asli Flores. Nah, seperti tadi yang saya bilang, ini produk-produk semuanya ini kita masih olah di Jakarta, kerjasamanya dengan Sekolah Pangan. Tetapi nanti ke depan kita akan buka Sekolah Pangan itu nanti di Labuan Bajo, sehingga semua produk-produk itu dari NTT, dari Flores
dia akan tetap diolah di Labuan Bajo dan dia akan kita pasarkan keluar seperti itu. Nah, di sini untuk produk-produk premium kita. Nah, kalau di sini toko mungkin sudah lihat tadi. Nah, kemudian ini alat tenun. Ini alat tenun kita kerjasama dengan SMK Negeri 4. Nah, sebenarnya alat tenun itu kan duduk di bawah. Alat tenunnya itu kita modifikasi alat tenun duduk seperti ini sehingga memudahkan kalau ada tamu yang datang, misalnya ibu-ibu, mereka mau belajar tenun tidak susah untuk duduk di bawah, jadi langsung duduk seperti ini langsung bisa menenun seperti itu. Nah, kemudian ini, kalau ini ada mesin pengering kelong. Oh ya, ini dulu. Kalau ini franchise Hydre, franchise kelor pertama di Indonesia, dan ini kita buat khusus untuk mengolah minuman kelor. Mengolah minuman kelor yang dimana kita campurkan dengan berbagai cita rasa, misalnya coklat, strawberry dan sebagainya macamnya, sehingga kelor ini tidak hanya punya rasa kelor saja, tapi mereka bisa kena dengan lidah-lidah khususnya anak muda. Seperti itu. Oh iya, nanti kalau misalnya teman-teman yang mereka yang dapat produk kelor ini, mereka akan dapat semuanya ini lengkap. Jadi tinggal langsung berjualan seperti itu. Nah, kemudian ini adalah mesin pengering kelor. Nah, dulu waktu pertama kali program kelor itu digalakan, itu untuk mengeringkan kelor itu kan butuh rumah pengering yang besar. Kemudian mesin pengeringnya juga besar. Nah, kalau misalnya mesin pengering besar, otomatis kapasitas listriknya juga besar. Dan kalau kapasitas listrik besar, sedangkan kelor yang diolah itu sedikit, otomatis kurang efektif, ya kan? Nah, jadi kita modifikasi mesin pengering kelor yang mobile seperti ini, kecil. Ini kapasitasnya 10 kilo, dia kapasitas 10 kilo, tapi nanti setelah dikeringkan dia akan jadi hanya 2 kilo saja karena dia menyusut, kadar airnya menyusut. Nah, kita ambil perbedaan nih. Ada di daerah lain kalau mereka mengeringkan kelor itu mereka membentang terpal di depan, dihamparkan saja di luar. Nah, itu kan kurang higienis, sudah terpapar debu, terpapar abu kendaraan, knalpot asap kendaraan segala macam, dan otomatis khasiat dari kelor itu akan berkurang seperti itu. Jadi kita tetap menggunakan mesin pengering ini, otomatis kita akan menjaga kualitas daun kelor tersebut. Dan satu lagi, biasanya kalau kita mengeringkan kelor di luar itu kan otomatis kita tidak bisa atur suhunya, ya kan? Jadi kadang daun kelor yang dihasilkan itu akan jadi lebih kering seperti itu. Nah, kalau kita pakai mesin pengering kelor seperti ini, dia otomatis suhunya akan terjaga dan ya warna hijau kelornya itu akan tetap ada seperti itu. Ini mesin pengering kelor ini kita sudah sebar ke kita punya UKM binaan kita yang bergerak dalam bidang pengolahan kelor itu seperti itu kan. Nah, mungkin selama ini juga orang banyak tanya nih, kenapa kita kalau sudah masak kelor tapi apa ya, mungkin ya kita ada yang bilang kayak kita punya gizi segala macam itu masih buruk segala macam. Mungkin ada beberapa cara untuk mengolah kelor yang belum benar. Nah, kelor itu kan sifatnya lunak. Jadi kalau kita cara memasak kelor itu pun ketika dimasak, kelor itu dimasak. Nah, kelor itu jangan langsung terkena api langsung seperti itu. Jadi setelah airnya mendidih, kita angkat dulu baru masukkan kelornya seperti itu, sehingga nutrisinya itu tetap terjaga di situ. Nah, jika kita sementara masak air, kemudian apinya itu masih menyala, dan itu otomatis nutrisi kelornya itu akan langsung hilang seperti itu, karena dia terkena api. Jadi karena sekali lagi saya bilang kelor itu sifatnya lunak, jadi langsung diangkat saja dulu, diangkat dari kompor perapian, baru dimasukkan kelornya seperti itu, sehingga nutrisinya tetap terjaga seperti itu kan. Ini ruang benang. Nah, biasanya kita kan Dekranasda ini kan kita promosi tentang tenun. Otomatis kita juga mau supaya tenun kita itu kan berkualitas, dan kita mau supaya bahan-bahannya juga merupakan bahan-bahan yang berkualitas. Nah, di sini ada contoh benang-benang yang kita datangkan langsung dari pabriknya, di mana benang-benang ini sudah menggunakan pewarna alam sehingga rentang waktu pembuatan tenun itu masih bisa lebih kita persingkat seperti itu. Kemudian ini juga bisa dilihat bahwa benang-benang ini juga kita jual di sini dengan harga yang terjangkau, dan bukan hanya kita jual, kita juga bantu ke UMKM kita di daerah. Contoh misalnya di Sabu, bulan Juni kemarin kita mengirim bantal seperti ini, bantal benang seperti ini. Nah, satu bantal seperti ini beratnya 5 kilo.
Satu bantal ini beratnya 5 kilo. Dan ini kita kirim sekitar 400-an bantal benang seperti ini. Kita kirim ke Sabu. Untuk kita bantu sekitar 87 kelompok UKM. Kelompok penenun. Dan satu penenun itu sekitar 10 orang. Seperti itu Pak. Jadi memang kita benar-benar mau supaya kita menyiapkan bahan pembuatan tenunnya itu dengan harga terjangkau, sehingga harga tenunnya itu juga lebih terjangkau. Bukannya kita mau menurunkan nilai tenun, tetapi kita mau supaya kita punya tenun NTT ini semakin dikenal banyak orang. Ya. Menarik sekali nih. Banyak penenun di daerah kan belum tahu cara untuk mendapatkan bantuan dari Dekranasda seperti benang ini. Mungkin bisa juga kayak kalau misalnya kelompok penenun itu mereka bisa masukkan semacam kayak proposal permohonan ke kita. Jadi kayak misalnya menjelaskan tentang kelompok tenunnya seperti apa, pekerjaan mereka seperti apa, kira-kira sudah jalan berapa lama, kelompoknya anggotanya siapa-siapa saja. Mungkin juga disertakan dengan dokumentasi kegiatan-kegiatan mereka selama menenun. Nah, dengan memasukkan juga kebutuhan-kebutuhan mereka apa, nah itu mungkin kita bisa bantu juga seperti itu. Nanti mungkin kita juga melihat dulu nih yang paling urgensinya seperti apa, kita bantu yang bahan yang paling penting dulu sama mereka itu seperti apa. Jadi itu ya. Toko yang berada di Dekranasda Nusa Tenggara Timur, kakak bisa menjelaskan seperti apa toko ini? Oke, baik. Jadi ini adalah toko Dekranasda Provinsi NTT. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini kita punya banyak sekali produk-produk lokal, mulai dari produk tenun, kemudian kerajinan dan sebagainya macamnya. Nah, teman-teman juga bisa lihat ini juga ada nih. Kita punya UKM di NTT ini kreatif loh. Jadi dari kain-kain perca biasa, tenun itu mereka bisa bikin jadi produk baru. Misalnya bantal mobil, ini kan dari kain-kain perca kemudian dibuat menjadi sebuah produk baru dan tentunya punya nilai ekonomis juga. Seperti itu. Dan di sini juga kita bukan cuma jual tenun saja, tapi kita juga ada beberapa produk kerajinan. Jadi teman-teman mungkin bisa lihat di bagian sini ada produk-produk kerajinan, misalnya ada anting, ada aksesoris, kemudian ada pernak-pernik seperti ini. Ada banyak sekali produk-produk kerajinan kita. Dan kemudian ada ini juga, ada topi segala macam, ada anyaman. Nah, ini mungkin kita ambil contoh ya, salah satu contoh. Ini anyaman dari daun lontar, tapi dia sudah melalui beberapa proses pencelupan, pengawetan, segala pewarnaan, dan dia ini sudah punya kualitas ekspor dan bahkan sudah diekspor sampai ke Korea. Nah, untuk harga produk-produk di Dekranasda sendiri kita bisa bilang paling murah ya teman-teman, karena memang kita dapatkan langsung dari UKM dan juga mereka langsung memasarkan kepada kita sehingga harganya bisa lebih terjangkau seperti itu. Nah, kemudian contoh nih, ini ada produk-produk lokal kita, produk sabun. Nah, ini adalah sabun cuci tangan, ini juga sabun cuci tangan. Nah, yang warna hijau ini pabriknya di Kupang. Jadi kalau orang mau bilang kita NTT ini tidak bisa bikin apa-apa, kita nih bisa. Kita nih banyak sekali potensi yang kita punya. Sekarang bagaimana kita mengembangkan seperti itu. Ini kalau yang merah ini dari Adonara. Pabriknya di Adonara. Bisa diturun. Ini pabriknya di Adonara di Flores Timur. Kemudian ini juga sama. Ini juga pabriknya di Adonara, Flores Timur. Nah, kita di NTT ini punya banyak produk yang menarik. Nah, selain itu kita punya shampoo juga ini juga produk olahan kita juga, produk lokal UKM binaan Dekranasda dan harganya murah juga. Ini dari bahan dasarnya dari gula sabu. Seperti itu. Kemudian sabun mandi dan bahan dasarnya dari susu. Ini juga produk-produk lokal NTT semua. Nah, kemudian kalau misalnya teman-teman di rumah punya tenun dan sebagainya macamnya, nah, kalau misalnya pengen mencuci tenun kan biasanya orang kalau cuci tenun pakai laundry, dry clean, ya kan? Nah, sekarang kita di NTT punya sabun khusus untuk mencuci tenun. Jadi kalau mencuci tenun tidak luntur, kita bisa menggunakan sabun khusus tenun itu. Nah, kemudian kita punya mama-mama di kampung itu juga ternyata kreatif sekali. Buktinya mama-mama di kampung itu mereka bisa buat sabun dengan bahan dasar rumput laut dan bahan dasar mangrove. Nah, ini dibuat oleh mama-mama dari desa Oeseli di Rote. Jadi, kita di NTT ini punya banyak produk unggulan yang luar biasa sih. Tinggal bagaimana kita mengembangkan dan kemasan. Oh iya, satu lagi. Ini juga sabun. Ini pabriknya di Pasir Panjang di Kupang. Sama dengan yang ini dan ini. Ini pabriknya di Pasir Panjang. Ini semua ya.
Ini juga sabun cuci, tapi dia merupakan sabun bubuk. Seperti kalau misalnya ambil contoh sabun bubuk yang di pasaran yang kita biasa jumpai, ini adalah salah satu contoh produk NTT seperti itu. Ini adalah toko kuliner Dekranasda. Nah, kenapa kita sampai mengadakan hal seperti ini? Karena memang kita lihat potensi alam NTT ini sangat besar. Salah satu contohnya kopi. Nah, kopi ini, mungkin teman-teman kan kebanyakan hanya mengenal kopi Manggarai atau kopi Bajawa, ya kan? Tapi sebenarnya kita di NTT ini ada 13 daerah penghasil kopi, teman-teman. Nah, 13 daerah itu misalnya dari Flores, daratan itu secara keseluruhan bisa Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, Sika, Flores Timur, Lembata, Alor, kemudian TTU di Eban, Lakmaras, kemudian ada lagi di Sumba Barat. Nah, jadi ini semua kopi-kopi yang tadi saya sebutkan dari berbagai daerah itu kita siapkan di sini. Jadi siapa saja yang misalnya Bapak Ibu teman-teman mau mencoba kopi-kopi dari berbagai daerah di NTT bisa datang ke Dekranasda, bisa mencoba membeli langsung di Dekranasda. Nah, selain kopi kita juga ada produk olahan kelor. Nah, kelor ini juga merupakan salah satu produk unggulan NTT. Nah, kelor ini bisa diolah menjadi berbagai jenis produk turunan. Misalnya bubuk kelor, kemudian minuman herbal kelor. Nah, ini juga merupakan produk-produk unggulan dari NTT. Nah, sekarang ini produk-produk kelor itu banyak diminati orang dari luar. Nah, kemudian juga mungkin teman-teman bisa lihat kita punya produk cemilan di Dekranasda ini. Nah, biasanya mungkin kalau di luar itu kan kita lihat kemasan produk cemilan itu kan pakai plastik, ya kan? Tetapi di Dekranasda kita sudah fasilitasi UMKM kita menggunakan produk kemasan dari kertas, sehingga kita mengurangi penggunaan sampah plastik dan juga kita meningkatkan nilai jual dari produk ini. Karena kalau kita menggunakan kemasan kertas seperti ini jadi lebih menarik, ya kan? Jadi dia jadi lebih menarik, orang akan, bagus nih produknya, kita langsung beli seperti itu. Nah, terus kalau di Dekranasda ini sendiri kita fasilitasi UMKM itu dari hulu sampai ke hilir. Kita bina ya. Di hulu itu kita kasih pelatihan tentang bagaimana pemasarannya, bagaimana desain kemasan produknya. Seperti hari ini sedang berlangsung pelatihan pemasaran digital. Kita pelatih UMKM bagaimana mereka memasarkan produknya secara digital. Setelah itu, di hulunya seperti di tengahnya, kita bantu fasilitasi dengan packagingnya. Nah, kita bantu fasilitasi ini, kita kasih packaging pertama, setelah itu mereka bisa berputar sendiri. Kemudian di hulunya adalah kita bantu, di hilir, kita bantu untuk pemasarannya. Pemasaran semua produk-produk ini kita bantu. Nah, jadi untuk produk-produk UKM yang masuk ke Dekranasda ini kita sistemnya cash and carry atau beli putus. Jadi UMKM mereka datang bawa produknya ke kita langsung beli dengan tujuan sehingga setelah mereka mendapatkan uang hasil penjualannya itu, mereka langsung bisa berproduksi lagi. Sehingga ketika barangnya habis di kita order ke mereka selalu ada. Seperti itu. Jadi kita tidak perlu menunggu lagi. Nah, kasihan juga kalau pakai sistem titip. Misalnya UMKM, misalnya contoh produk ini, misalnya produk bawang goreng ini. Nah, kalau dititip kan kita belum tahu nih kapan lakunya, kemudian takutnya barangnya kadaluarsa, kan kasihan juga UMKM-nya, nanti mereka yang merugi seperti itu. Nah, kita berani menggunakan sistem sistem beli putus itu karena memang di Dekranasda kita sudah punya pelanggan tetap. Jadi semua produk yang masuk di Dekranasda itu pasti habis, pasti laku. Nah, salah satu produk unggulan kita juga coklat. Coklat ini coklat premium, ini ditanamnya di Sumba, kemudian pabriknya itu di Kupang. Dan ini juga sudah masuk ke pasar ekspor. Coklat-coklat kita NTT ini. Nah, makanya kalau orang bilang kita NTT ini miskin, terbelakang, SDM-nya rendah atau apapun lah itu, sebenarnya tidak. Karena kita punya produk ini yang luar biasa banyak dan bervariasi dan tentunya tidak kalah saing, tidak kalah dengan produk-produk dari luar. Kita melakukan kegiatan pelatihan pemasaran digital kerjasama antara Dekranasda Provinsi NTT dan Krealogi. Nah, tujuannya kita melakukan kegiatan seperti ini agar, kita di sini agar teman-teman UMKM ini mereka bisa lebih lebih familiar bagaimana cara memasarkan produk-produk UMKM itu melalui media digital. Jadi
kegiatan ini terdiri dari 2 hari. Nah, dari 2 hari itu ada per hari kita teman-teman UKM ini akan mendapat 2 materi, ya. Untuk materi pertama tadi tentang apa, Pak? Pemasaran melalui media sosial. Oke, tadi materi pertama tentang pemasaran melalui media sosial. Kemudian nanti setelah ini ada materi kedua, yaitu tentang ya, untuk materi kedua nanti akan berbicara tentang bagaimana membuat toko online seperti itu. Jadi materi pertama tadi pemasaran melalui media sosial, materi kedua nanti akan dibahas tentang pemasaran menggunakan toko online. Kemudian nama saya Steve Pereira, jabatan di Dekranasda, staf bidang pameran dan kerjasama.